Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mulai KBM di hari Senin ya. Ini pertemuan pertama kita walaupun masih online, tapi mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Oke, perkenalkan, nama Ibu Bintang Dwi Novianti. Ibu akan mengajar biologi di kelas kita ya. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa kalian tetap sehat. Di masa pandemi ini harus banyak sekali istirahat, harus menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa mengurangi main. Kalau sekarang lebih baik kalian ada di rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak gitu ya. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang sel. Kayaknya sel sudah tidak asing lagi ya. Kalau sel itu kalian pelajari dari zaman SMP, dari zaman SD ya. Kalau kita membicarakan tentang makhluk hidup, maka kita akan belajar tentang sel. Oke. Kalau Bu, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, yang mengatur kita bisa merasakan panas, dingin, atau yang bisa mengatur bagaimana cara kita beradaptasi, bagaimana cara tubuh kita beradaptasi. Siapa sih yang mengatur? Nah, yang mengatur tentu saja bukan otak gitu. Yang mengatur dari tingkat terkecil adalah sel, karena otak adalah kumpulan dari berbagai macam sel juga di sana. Jadi yang mengatur semuanya itu tingkat-tingkat yang paling sederhananya adalah sel. Maka sebelum kita belajar ke sistem kerja tubuh, kita harus kenal dulu sama yang namanya sel, supaya kita tahu apa saja sih yang ada di dalam sel, masing-masing fungsinya apa, kenapa dia bisa berpengaruh pada seluruh proses yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Oke, kita lihat ada perkembangan teori tentang sel. Nah, yang pertama tuh lihat di situ, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Oke, kemudian sel merupakan komponen pembentuk organisme hidup. Nah, sel ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke ya. Nah, dia melihat bahwa ketika dia menyayat tipis dari sebuah batang tumbuhan, dia melihat bahwa ternyata di dalamnya tuh kayak banyak ruang-ruang kosong gitu. Nah, ruang-ruang kosong tuh dia sebut selula. Akhirnya kita menyebutnya sel. Oke. Jadi ada 4 teori tentang sel. Yang pertama menurut Sladen dan Swan, bahwa sel merupakan satuan struktural kehidupan. Jadi sel merupakan bagian terkecil, struktur terkecil dari sebuah makhluk hidup, dari sebuah kehidupan gitu. Kemudian menurut Schultz dan Huxley, sel merupakan satuan fungsional kehidupan. Karena di dalam sel, seluruh fungsi dari makhluk hidup diatur di sana. Jadi fungsi seperti fungsi pertumbuhan, perkembangan manusia atau hewan atau tumbuhan ya, pokoknya makhluk hidup. Kemudian fungsi sintesis protein, semua dimulai dari tingkat sel. Maka sel merupakan satuan fungsional kehidupan. Oke, kemudian menurut Rudolf Virchow bahwa sel merupakan kesatuan hereditas. Nah, jadi sel ini adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang mengatur tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat genetik dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu jadi yang mengatur proses pewarisan sifat adalah sel juga. Nah, kemudian sel merupakan kesatuan reproduksi. Artinya, sel yang sekarang akan menghasilkan sel nanti. Atau sel yang sekarang ada ini
adalah berasal dari sel yang sebelumnya gitu. Jadi dia sel kita ada sel sekarang berasal dari sel yang sebelumnya. Jadi ada 4 teori tentang sel, tolong diingat-ingat ya. Nah, kemudian ciri-ciri sel secara umum. Nah, secara umum ya, kita belum membedakan tentang sel prokariotik, tentang sel eukariotik atau sel hewan dan sel tumbuhan gitu ya. Secara umum, sel itu dikelilingi oleh membran plasma. Kemudian terdiri dari protoplasma, ya, protoplasma itu terdiri dari sitoplasma dan inti sel. Kemudian dia mengandung kromosom dan memiliki ribosom. Tuh. Nah, kemudian untuk mempelajari sel kita harus menggunakan mikroskop cahaya. Perbesarannya 2000 kali atau juga mikroskop elektron supaya makin kelihatan dengan perbesaran 500.000 kali. Oke. Sangat-sangat kecil ya jadi sel itu ya. Oke, sekarang sel dibagi menjadi 4 bagian utama katanya. Jadi ada 4 di situ. Yaitu terdiri dari inti sel. Oke, inti sel ada nukleolus, ada kromatin, ada nukleoplasma, ada membran inti. Kemudian juga ada sitoplasma atau sito itu cairan ya, sito itu sel, plasma itu cairan. Jadi cairan sel terdiri dari sitosol, sitoskeleton dan organel-organel di dalamnya. Kemudian ada dinding sel dan ada membran sel. Membran sel itu biasanya fosfolipid bilayer, jadi dia kepalanya fosfat, ekornya lemak. Ya, maka kita sebut fosfolipid. Kenapa disebut bilayer? Karena dua layer. Jadi dia bilayer. Kemudian di situ juga terdapat protein, terdapat kolesterol dan glikogen atau glukosa juga ada di situ ya. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi inti sel secara umum saja ini bahwa inti sel itu bagian pusat sel. Di dalamnya terdapat DNA, RNA, materi genetik ya. Kemudian ada sitoplasma, yaitu bagian di luar inti sel, tapi di dalam membran sel. Nah, di dalamnya terdapat cairan dan organel. Oke. Kemudian ada membran sel, yaitu yang bagian luarnya. Dan ada dinding sel untuk melindungi sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada tumbuhan yang membuat tumbuhan itu jadi kaku ya. Enggak, coba kamu cubit tangan kamu misalkan gitu. Itu kan bisa ditarik-tarik kan gitu, bisa elastis. Tapi kalau kamu juga nyentuh, misalkan kamu punya hewan peliharaan kucing misalkan, itu juga kucing kan kulitnya seperti kita ya, dia cenderung elastis. Tapi kalau tumbuhan bisa dicubit nggak? Siapa yang mau nyubit pohon jambu misalkan gitu? Nggak ada ya, karena dia kan punya dinding sel. Oke, kemudian berdasarkan intinya ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Nah, kalau sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri. Kemudian kalau eukariotik berarti dia memiliki membran inti. Di tabel ada perbedaan antara prokariotik dan eukariotik ya. Kemudian di situ ada mulai dari inti selnya. Kalau prokariotik itu ada nukleoid. Kalau eukariotik itu kita sebut nukleus. Membran intinya di prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Kromosomnya melingkar, kalau eukariotik linier. Ada protein histonnya tidak ada pada prokariotik, dan di eukariotik ada. Prokariotik tidak memiliki plastida. Kalau di eukariotik ada di alga dan tumbuhan. Untuk mitokondria, prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Badan Golgi juga di prokariotik tidak ada, di eukariotik ada. Jadi prokariotik itu kayak bakteri, dia cenderung sederhana tapi nyebabin penyakit ya. Jadi ya itu masing-masing punya punya mekanisme cara untuk mempertahankan diri gitu ya.
Oke, kemudian ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Nah, ini harus hafal ini nih. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Nanti kalian kasih tanda ya, bahwa ini kalian harus hafal. Jadi sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom, kemudian tidak punya sentrosom, dan tidak punya flagela alat gerak. Jadi dia tidak punya lisosom, tidak punya sentrosom, dan tidak punya flagela. Sedangkan pada hewan, dia tidak punya plastida. Plastida itu yang paling terkenal apa? Klorofil ya. Nah, plastida itu ada plastida makanan dan seterusnya. Kemudian ada kloroplas, tidak punya kloroplas dan tidak punya dinding sel. Ini harus dihafalkan ya. Ini nih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini nih. Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Oke. Oke. Kalian bisa lihat ini ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Nah, itu ada yang kayak ekor itu kita sebut flagela ya, pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian sama-sama punya inti, sama-sama punya membran itu, inti itu yang warnanya ungu ya. Nah, kemudian secara umum, nah plastida tuh yang ini nih, vakuola. Nah, ini nih plastida nih. Nah, secara umum sebenarnya sama. Tadi yang membedakan hanya lisosom, pada tumbuhan tidak ada. Kemudian plastida pada hewan tidak ada, gitu. Kemudian flagela juga pada hewan, pada tumbuhan tidak ada. Nah, ini kalian gambar, nggak harus 3 dimensi kayak gini sih. Tugasnya jadi kalian merangkum ya. Kemudian jangan lupa gambarkan sel hewan dan sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Jadi gambarkan sel hewan dan sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Oke, lanjut ya. Kita mulai dari yang bagian paling besar, inti sel. Nah, inti sel adalah bagian pusat dari sebuah sel ya. Jadi ada inti sel, ada sitoplasma. Nah, inti sel itu terdiri dari nukleolus, kromatin, nukleoplasma, dan membran inti. Nah, Ibu matiin ininya ya. Oke. Nah, inti sel adalah bagian terdiri dari nukleus, kromatin, nukleoplasma, dan membran inti. Kemudian di sana tempat sintesis DNA, RNA ya. Kemudian ada nukleolus juga di situ. Nukleolus itu menghasilkan 3 jenis RNA. Ada RNA mRNA, RNA duta, kemudian ada ribosom RNA, kemudian ada RNA transfer. Nah, nanti kalian pelajari di kelas 12. Kemudian ada kromatin dan seterusnya. Nah, tugas kalian adalah merangkum. Jadi kan Ibu suruh gambar ya. Gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, beserta bagian-bagiannya. Nah, kemudian kalian sebutkan di situ. Misalkan retikulum endoplasma, RE tuh. RE itu retikulum endoplasma, itu fungsinya sebagai apa? Sebagai apa di dalamnya? Dia berfungsi apa? Kemudian ada bagian-bagian penting apa di sana? Kamu catat, kemudian kamu kirimkan di GCR. Gitu aja ya. Jadi jangan lupa tugasnya dikumpulkan jam 12. Enggak deh. Jam Ibu buat 1 hari ya, cukup ya, merangkum ya.
Ibu buat sampai nanti jam 10 malam deh. Oke, karena agak banyak kan yang harus dirangkum. Kalian kirimkan ke GCR, jangan lupa. Kemudian ibu memberi pesan, jangan cuma copy paste kerjaan temennya. Nanti setiap bulan kalian akan ibu panggil digilir untuk mengecek buku catatan. Ya, untuk ngecek buku catatan. Oke, sekian. Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, tetap semangat walaupun kita sekolah daring. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu dan belajar di dalam kelas secara normal kembali. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.